Baik, jadi agenda sidang hari ini adalah replik yang disampaikan oleh jaksa atas pledoi yang sudah disampaikan oleh Putri Chandrawati dan juga Eliezer pada pekan lalu. Nah, kita akan membahas mengenai hal ini dengan dua narasumber. Yang pertama yang sudah hadir bersama kami di studio ada Bang Martin Simanjuntak, ini kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Yosua. Selamat pagi, Bang Martin. Selamat pagi, Bang. Terima kasih sudah datang ke studio. Selamat pagi, Mbak Rati. Udah lama kita nggak ketemu. Kemarin ketemu sama Mas Padi. Oke. Satu lagi adalah ada Bang Jamin Ginting, ini ada pakar hukum pidana bergabung bersama kami secara online. Pagi, Bang Jamin. Selamat pagi, Bang Jamin. Selamat pagi semuanya. Salam sehat. Salam sehat. Juga. Oke, Selamat pagi, Bang. Saya pertama langsung ke Bang Jamin Ginting ya. Ya, Bang, kalau soal replik ini, apa yang bisa dimaknai sebenarnya, Bang, dari proses pengadilan ini, Bang? Ya, replik itu adalah jawaban dari jaksa atas pledoi yang disampaikan oleh terdakwa. Apakah pledoi dalam konteks pribadi maupun pledoi dalam konteks kuasa hukum yang memberikan pledoi. Nah, konstruksi daripada replik ini adalah bantahan terhadap semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh khususnya para penasihat hukum ya, terkait dengan analisis yuridis terkait dengan fakta-fakta dan analisis yuridis terkait tentang hukum yang dimasukkan dalam unsur-unsur dalam pledoi masing-masing. Spiritnya adalah menolak ya, spiritnya. Walaupun sebenarnya dalam konteks ini seakan-akan ya, contohnya Richard Eliezer begitu ya, ada hal-hal yang mungkin dalam penafsiran dalam penafsiran jaksa penuntut umum sudah bisa diterima, tetapi realitanya pada umumnya mereka pasti akan membantah begitu ya, dan tidak ada pun satu pun ya yang kemungkinan besar bisa diterima sebagai suatu kebenaran. Walaupun saya mengerti ya, jaksa yang berpraktek langsung yang berhadapan dengan Eliezer bisa menerima, tapi realitanya karena kewajiban sebagai seorang jaksa penuntut umum, maka dalam replik tersebut rata-rata pada umumnya mereka membantah. Nantilah diserahkan kepada hakim, biarlah hakim yang akan menilai, jangan kami yang menilai. Seperti itulah ya realitanya. Padahal mungkin saya sangat berharap sebenarnya apa yang disampaikan Eliezer terkait dengan GC ya, terkait dengan pengungkap fakta, bukan pelaku utama yang harus mendapatkan hukuman yang paling rendah, sudah memahami hal itu. Tetapi mungkin jaksa penuntut umum tidak mau mengambil kesimpulan lalu mengiyakan dalam repliknya ya, tapi dia menyerahkan semuanya kepada hakim. Kalaupun kami salah atau benar, biarlah hakim yang akan menilai. Sehingga dalam replik ini saya yakinin semua keterangan-keterangan itu dibantah, apakah keterangan yang disampaikan oleh Richard Eliezer maupun keterangan yang disampaikan oleh Putri ya dalam pledoi yang disampaikan oleh penasihat hukumnya, begitu Mas. Baik, Bang Jamin, kalau melihat bahwa pembacaan replik tim JPU yang menolak seluruh pledoi terdakwa Ferdy Sambo begitu ya, akankah saat ini pledoi yang disampaikan oleh Richard Eliezer mengenai kejujuran hanya dihargai sampai dengan 12 tahun. Apakah ini juga sebenarnya Eliezer sebagai penguak fakta ini menilai seharusnya kejujuran yang telah diberikan Eliezer ini dapat dinilai oleh JPU sehingga dapat meringankan begitu nantinya? Ya, kalau kita lihat dari sisi JPU-nya sendiri yang berpraktek langsung di persidangan, mungkin mereka melihat ini suatu hal yang patut dihargai kurang dari 12 tahun ya. Tetapi kan realitanya dalam memutuskan berat ringannya tuntutan, mereka kan berkoordinasi oleh pimpinan begitu ya, karena garis komandonya masih sama, walaupun sebenarnya yang fakta sebenarnya mereka yang mengerti begitu, tapi realitanya tidak seperti itu karena pimpinan juga perspektifnya berbeda. Nah, kalau terkait dengan 12 tahun dia sudah diberikan yang layak, kalau tidak dibandingkan dengan Ferdy Sambo yang seumur hidup sama-sama melakukan perbuatan sebagai dader, kan menurut jaksa kan sudah pas ya, menurut pimpinan tadi menurutnya sudah pas begitu. Kalau nggak mungkin kami kasih 12 tahun begitu. Tetapi saya lihat jaksa penuntut umum salah dalam menilai. Kenapa? Karena ini apple to apple ya, nggak apple to apple. Jadi Eliezer itu
dituntut cuma satu, pembunuhan atau pembunuhan berencana. Sedangkan Ferdi Sambo dituntut dengan pembunuhan berencana atau pembunuhan dan pasal obstruction of justice. Jadi akumulasi hukum tuntutan itu berbeda dengan Eliezer yang cuma satu, nggak ada akumulasi. Jadi nggak bisa disandingkan sama. Itulah seharusnya yang dipertimbangkan oleh jaksa penuntut umum. Nah, tapi saya juga melihat kemungkinan besar sama saja dia menilai yang 12 tahun itu sudah didasarkan kepada GC yang sudah dipertimbangkan. Nah, itu aja nanti mungkin yang akan disampaikan. Nanti biarlah, jadi buang bola lah ini istilahnya. Biarlah nanti hakim yang menilai sendiri apakah kami yang salah dalam menilai GC atau benar begitu. Jadi dia nggak mau mengakui dulu itu, biar ditahan dulu sesuai. Karena gengsi ya, Mas Mbak, orang yang sudah buat suatu sudah Mas Bayu dan Mbak Ratih, orang sudah buat buat tuntutan, tiba-tiba dia menganulir sendiri tuntutannya dengan mengiyakan pledoi begitu. Kelihatannya agak gengsi ya secara institusi. Mereka tidak mau itu, mereka tetap pada konsisten tuntutannya. Kalaupun mereka salah, ya salah, nanti biar hakim yang menyatakan salah. Jangan mereka sendiri kayak menelan ludah sendiri, kan nggak etis lah gitu bagi seorang jaksa penuntut umum. Begitu Mbak Ratih dan Mbak Bayu. Oke, saya langsung ke Bang Martin. Bang, kalau misalnya melihat, kita sudah mendengar ya pledoi yang kemarin disampaikan begitu di minggu lalu, kalau PC masih tetap mengakui ada perkosaan. Eliezer dimanfaatkan selama 12 tahun dan lain sebagainya. Kalau Anda melihat apa yang terjadi gitu hari ini dengan repliknya, apakah jaksa juga akan tetap atau bagaimana? Pertama respon aja dulu terlebih dahulu deh dari keluarga seperti apa? Jawabnya setelah ikan atau sekarang? Enggak, sekarang. Okay. Jadi gini, udah hafal. Pertama ya, saya melihat bahwa nanti jaksa akan seperti pada saat pembacaan replik terhadap Ferdi Sambo. Kenapa? Karena Ferdi Sambo ini dituntut seumur hidup. Yeah. Lalu direspon dengan, menurut saya sih tidak terlalu ekstrim oleh penasihat hukumnya. Dia hanya menyampaikan bahwa Ferdi Sambo harus bebas dari seluruh dakwaan dan juga tuntutan. Kenapa? Karena tidak ada pasal 55 ayat 1 kedua, yaitu penganjur. Sesuai dengan konsep pembelaan mereka. Kalau mereka kan maunya sesuai dengan konstitusi pembelaan mereka. Walaupun jaksa membuktikan ini 551 ayat ke-1, yaitu don't plagiar pemerintah. Nah, berbeda dengan Putri ini sudah dituntut rendah. Yeah. Walaupun kesimpulan jaksa dia ini pemicu. Saya juga bingung ini apa dasarnya. Makanya nanti mungkin dalam replik akan dijelaskan. Namun resistensi dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati menurut saya lebih frontal ketimbang Ferdi Sambo. Karena? Bayangin, mereka bilang katanya dakwaan dan tuntutan jaksa hanya berdasarkan karangan dan asumsi. Saya sudah beberapa kali ingatkan rekan Febri, hati-hati, ini tuduhan serius, saya bilang. Bahkan rekan Anda pun yang kliennya dituntut seumur hidup mengatakan jaksa itu bekerja berdasarkan bukti, fakta, tanpa karangan. Bagaimana Anda bisa berbeda pendapat Terhadap PC gitu. Terhadap PC gitu loh. Nah, saya yakin hal yang sama secara tendensi akan disampaikan juga melalui repliknya oleh jaksa penuntut umum kepada para penasihat hukumnya Putri Chandrawati dan juga pledoinya Putri Chandrawati. Kenapa? Yeah. Yang pertama, bahwa dia tidak mengakui kesalahannya, dia berbelit-belit, masih menuduh penegak hukum yang tidak-tidak, dan juga menggunakan kata-kata yang menurut saya, ya, tuduhan yang cukup serius. Sehingga ini akan menyulut emosi jaksa, ya, yang sudah berbaik hati menuntut mereka rendah. Jadi mungkin justru lebih berat begitu, Bang? Saya sih belum pernah menemukan ya dalam replik tuntutan itu direvisi. Tapi kalau itu pun kejadian, ya kita harus acungkan 2 jempol, khususnya untuk jaksa jika berani menuntut Putri Chandrawati dan dinaikkan tuntutannya. Karena gini, ini berbeda dengan Richard Eliezer. Oke. Nah, kalau yang Richard Eliezer abis jeda boleh nggak? Siap. Oke, baik. Kami break dulu ya. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan Bang Martin juga Bang Jamin Ginting. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.